Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukru illallah. Bismillah masyaallah la yasiru su'al illallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat sehat wal afiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama bermunajat, lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita minta sama Allah berkat tempat ini, berkat waktu ini, berkat perkumpulan ini, agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat-hajat, harapan, doa dan cita-cita kita semua dijawab oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai daripada pelajaran kajian kita pada siang hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada teman kita yang berada sekarang di tempat mereka lagi dirawat, teman kita Pak Teddy serta manpot kita, saudara Gaul yang sekarang lagi kena sakit tipes. Maka kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah berikan kesembuhan, berikan kesehatan, sehat walafiat, berkat daripada amal ibadat yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Muhtar, sampailah kepada pembahasan as-shadaqah. Berarti selesai masalah sholat. Tapi bukan berarti pembahasan sholatnya kita ini berarti berhenti kita untuk bertanya sholat. Tidak. Boleh di tengah jalan bertanya tentang sholat dan jadi masalah. Karena kadang-kadang yang tidak dibahas itulah kadang jadi sebuah pertanyaan. Nah sekarang kita masuk bab baru yang kita shadaqah, bab tentang menjelaskan shadaqah. Apa itu shadaqah? Shadaqah adalah jawab. Kita maju. Kita sering dengar yang namanya shadaqah. Bahasa Arabnya coba dong Ustaz, shadaqah. Shad, dal, qaf, ta, mamdudah. Shadaqah ini asal kalimat berbahasa Arab diambil dari shadaqah. Apa artinya Ustaz? Kita pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar? Abu Bakar Siddiq. Ya shadiq shadiq. Maksudnya apa? Tulus, ikhlas, jujur. Asal kalimat shadaqah itu ya. Terus apa Ustaz secara istilah shadaqah itu? Shadaqah itu secara istilah al-mal atau asyik ukhrija
liwajhillah. Sedekah itu adalah harta atau bentuk apapun itu dikeluarkan karena Allah Ta'ala, itu namanya sedekah. Apapun itu. Berarti harta atau apapun itu. Kalimat apapun itu berarti apa maknanya? Bantuan. Al-isti'anah, bantuan. Apalagi senyuman. Kan banyak makna sedekah ya. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? At-tabassum li wajhi akhika sedekah. Senyum kepada muka saudaramu adalah sedekah. Nah, kadang-kadang kau galak salah konsep untuk sedekah ini. Celengan lewat, kadang kau sudah sedekah, sudah. Jangan kau pernah punya kau sedekah, laku senyumin. Beda konsep. Kalau kita sedekah setelnya cuma senyum ke celengan deh, tak bakal penuh-penuh itu celengan. Sama mana masjid tak bayar, dia punya listrik, dia punya banyu. Itu salah konsep ya kalau kita senyumi ke celengan, salah konsep. Maksudnya liwajhika akhika, kepada saudara menampak sedekah. Tabassum, nolong orang. Apalagi kata Nabi Muhammad, sedekah itu nilainya membuang hal yang mengganggu di jalan. Duri itu jarang kita buang. Ada sampah di jalan kita buang, duduk tempat sampah, sedekah. Ada batu kita tendang, buang ke tempat yang kotor. Sedekah. Kenapa banyak orang nyampah bekas batu itu? Ini baru-baru ini ada di daerah kami di Sepuluh lagi berjalan, tua kepletot kakinya bahkan sampai patah, Pak. Gara-gara kepletot nijak batu kecil. Coba komik batu itu nolong dia. Sholat. Bekas minum kita nih, ada aqua galak dibagi. Botol aqua kita bawa keluarkan dari masjid, buang ke sampah ke tempatnya sedekah. Di kantor ada sampah kita jual kertas bekas kerja lu terbuang, komik kau buang sedekah. Banyak makna nilai sedekah. Makanya itu kata para ulama sedekah ini ada dua. Sedekah wajib sama sedekah mandubah. Wajib sama mandub. Mandub ini sunnah, sikap wajib. Yang mana Ustaz sedekah wajib ini? Sedekah wajib ini sedekah fitrah. Yang disebut sedekah badan. Sedekah wajib apa lagi Ustaz? Sedekah amal. Sedekah harta. Sedekah fitrah yang mana Ustaz? Wajib ketika nak masuk Syawal, akhir daripada Ramadan. Kapan waktunya Ustaz? Awal Ramadan sampai wong selesai sholat Idul Fitri. Nih. Berapa itu Ustaz? Makanan pokok 3 kilo kita bulatkan. Sedekah harta ini kapan Ustaz dikeluarkan? Kalau dia sudah melewati 1 tahun dan nisab takarannya sudah pas. Kita belajar tak banyak-banyak, kita tak belajar fikih di sini. Ini cuma sekedar lewat karena faedahnya baik. Tapi kalau nak ditanya insya Allah kita akan jawab. Bantu Ustaz yang sunnah. Sedekah anak yatim, senyum, tolong menolong, buang sampah pada tempatnya. Tidak main ML ketika khutbah Jumat, tak main slot, itu adalah sedekah. Banyak orang kadang nunggu khutbah Jumat sampai main ML. Kok hilangkan sedekah? Nah sekarang kita lah tahu makna sedekah ya. Kenapa Ustaz? Konjungsi penjamaan sedekah sama tulus Ustaz. Kok bisa? Karena tidaklah orang mengeluarkan sesuatu yang dia cinta kecuali karena tulus. Duit yang kita cari itu mengas Pak, betul. Mencari duit itu susah. Pegawai dari jam 7 pagi sampai balik jam 5, jam 3, jam 4. Bahkan ada orang pegawai dari sebelum subuh, baliknya jam 10 malam mencari harta. Tapi disisihkannya untuk keluarkan mencari orang lain. Apa dah tulus? Makanya diambil kalimatnya dari tulus. Sedekah tidaklah meluangkan harta bagi sedekah. Kenapa? Susah bisa harta itu. Apalagi sedekah senyum sama orang. Kadang-kadang kita tak kenal, senyum kita takut, insecure. Aku senyum sama kau kenal apa tidak? Apa kalau senyum-senyum? Aku utang, ngomong apa? Senyum ini kita utang, cuma pengen insecure. Kita senyum sama orang, dipikirnya kita nak utang. Makanya di sedekah ini adalah orang yang memang tulus ikhlas. Tapi guru kami pernah kasih tahu, jangan memberi kepada orang yang tidak mau menerima.
dan jangan menerima dari orang yang tidak mau memberi. Ini konsep kehidupan kayak gitu. Jangan memberi kepada orang yang tidak mau menerima, dan jangan menerima dari orang yang tidak mau memberi. Pahamnya gimana, Ustaz? Jangan menerima dari orang yang tidak memberi. Orang yang pelit jangan kau paksakan untuk memberi. Dia pelit, jangan. Karena makanan daripada orang pelit itu dah penyakit. Aduh pelit, mau masuk untuk kasih ke makanan, mau minta dia makanan itu jadi penyakit. Ini Nabi Muhammad jangan. Ta'am minal bakhil, makanan daripada bakhil pelit itu dah penyakit. Wa ta'amul karim, makanan daripada orang yang dermawan kalau sedekah dawa min kulli obat dari segala penyakit. Ini penting. Dan jangan memberi kepada orang yang tidak mau menerima. Siapa nih? Oh yang sudah mampu, aku merasa mampu, itu sedekah. Jangan kasihlah kepada orang yang mampu tidak menerima. Kenapa? Merasa tidak terlalu butuh. Para sahabat itu punya iman. Apa itu iman? Melebihi orang lain dibanding diri dia dewa. Salah satu perang Yarmuk, atau sahabat baginda Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, aku lihat sepupu aku lagi dalam keadaan sekarang, dan dia bilang minta air, dikasih air. Ketika dia mau dikasih air, dia dengar jeritan oleh orang sebelahnya, sahabat yang lain, kok kasih dia lebih perlu lagi. Orang dikasih. Ketika dia mau dikasih, orang lain dengar lagi, kok kasih orang itu. Orang itu lebih perlu lagi, dikasih. Ketika mau dikasih orang ini meninggal, di balik orang sudah meninggal, balik ke sini orang ini meninggal. Saking hebatnya ya ketulusan sedekah daripada hati para sahabat. Kita sekarang ini jangankan kita ini anak mati gitu, masih hidup ngantri yang terjadi nih, atau ngantri sembako dikasih bantuan biasa dari lurah ya, ngantri sepanjang 2 meter, 3 meter. Banyak berebutan, ada mama berebutan berjalan satu jutaan, akhirnya nyampak ke Damang, akhirnya melumpur kan, gara-gara tidak ada tulus di dalam hati. Dan kita hari ini belajar tentang tulus, bagaimana makna sedekah. Jadi kita tidak jauh daripada sedekah. Apalagi kita di sini dijelaskan bagaimana sedekah itu yang bagus. Adakah sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangnya? Bagaimana fadilah sedekah? Kepada siapa yang harus kita beri? Bagaimana takaran yang harus kita beri? Akhlak kasih kita beri sedekah. Itu banyak yang penting. Kata siapapun yang ditunjuk di sedekah. Nanti bakal dibahas di dalam kitab ini. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu fi hadits. Al-Habib Abdullah Al-Haddad meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menjelaskan ada sebuah hadis, man tasaddaqa faqad fakkalah yasqina syaitanan. Barang siapa yang bersedekah, maka ia telah apa itu bahasa Indonesia menjenggot? Jenggot. Itu bahasa Indonesia apa? Menjambak. Menjambak bahasa Arab kan? Apa bahasa Indonesia yang menjenggot, menjambak? Narik itu menjambak. Apa bahasa Indonesia ini jenggot? Jenggot, menjambak. Apa Pak? Jambak. Apa ini? Mana bahasa Inggrisnya menjenggot. Bahasa Indonesia nya menjambak. Mencengkram. Menjambak ya. Jadi ada sebuah hadis, barang siapa yang bersedekah maka ia telah menjambak. Menjambak apa nih? Janggutnya 70 syaitan sekali sedekah. Sekali dia sedekah seakan-akan dia menjambak janggutnya 70 syaitan. Subhanallah. Yakni khalaqa sifat syaitan. Maksudnya bukan berarti mana dia menjenggot, bukan. Tapi dia ini adalah pertentangan berlawanan dengan sifat buruk syaitan. Sifat buruk syaitan bakhil, pelit. Jadi syaitan ini kenapa salah satu dilaknat pelit? Dilaknat. Kenapa
Kenapa dia ditentang dari surga? Karena berhormat sama Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam. Merasa sombong diri dia. Nah, yang pelit itu sombong. Fasyaiton yang muruhu bil bukhul. Karena syaitan ini seringkali menunjuk tahu kita tentang bakhil. Pelit, dia pelit. Jadi ada 70 kalau kita nak sedekah ni disebutkan oleh Al-Hadar ada 70 syaitan bakal datang sama kita. Nak sedekah. Biasanya ada yang tunjuk hari ini biasanya ada yang tunjuk bagi dogan. Kapan nak keluar dari bagi dogan tu syaitan 70 itu bakal keluar. Mesti kau pengen tahu itu kali perlu kuota kau nak habis. Tu kalau dia memang ada di rumah dua ini dia jawab syaitan yang lain datang lagi nomor dua bini kau kakek nanya apa kedua kau apa kau jawab aku doan ini doan apa kau jawab kamu tak boleh dia tak boleh dia aku jadi ada syaitan itu tadi syaitan aku kita wadah kita dan hal serupa ila sab'ina syaitan sampai 70 syaitan datang kita sedekah mangkon sedekah ini disebut tulus memang kelawan 70 ekor setan ketika kita sedekah bukan masing-masing itu. Kapan kita nak menjawab ada orang minta duit kita bertanya hati kita salah satu syaitan di hati kita kalau aku menjawab dia ini kakek dibuat 5 dibuat menelim dibuat ngepot maaf ngomongnya bukan urusan kita sedekah nak dibuat di apa bukan urusan kita sedekah mau minta jauh selesai. Ini namanya sedekah. Jadi tak usah tanya duit itu diapakan, tak usah tanya keponya. Mungkin hari itu dia lapar, mak dia perlu makan, bapak dia perlu berobat, mungkin dia itu. Don't judge book by its cover. Jangan kau hukum buku dari covernya. Mentang-mentang dia ambil uang taman desa, terus kata dia beli obat belum tentu uang. Siapa tahu hati manusia. Nah, ini salah satu sifat syaitan yang kalau ada telinga kita biasa akan dibuat menelim, akan dibuat apa? Allah orang besar kita tidak tahu. Jadi kalau ada urusan saudara, betul itu. Apalagi kakek ada yang minta-minta di kantor bro, kalau ada kecil, kantor bro, dijaga lisan kita. Ini syaitan ini yang berbuat seperti ini. Ada minta kalau masih butuh minta, jauhilah boy, aku jauh juga. Ini omongan syaitan. Kalau kau nak menjauh, kau tolong minta maaf dan menjauh silakan. Ini lebih baik daripada di kantor. Dia juga tidak maksa. Kalau dia maksa, baru kita tinggalkan. Banyak main mau ngamen maksa. Apalagi kalau lagi belanja lepas itu, belanja lepas itu ngamen, kita kopeng kita ngamen. Sampai penting kepala kita keluar kita 1.000 2.000 baru tentu selesai dia nyanyiannya. Kalau tak keluar tu, dah tentu. Hari zaman orang saudara makso ya, saudara makso. Faidah tasoda kau pakai kholafa jami'ah dikawal. Kalau kita sudah keluarkan saudara dengan segala gangguan ini, tapi kita sudah berhasil melawan 70 syaitan. Kadang-kadang kita mikir hari Jumat jangan kelewat, mikir 5.000 setan ini 5.000 atau 2.000. Cara sodako yang paling jujur kau dah tengok berapa nominal yang kau tuntut sodakonya ni. 100.000 kayak bentuk sodako. Jangan nyesel. Ada orang itu 2.000 mikir dan 1.000 ada sikap 100.000, sikap 5.000, sikap 2.000. 100.000 simpannya 2.000 tadi 2.000 celengan. Kapan celengan kelewat kau batangnya nyawin. Pak tolong. Dia pikir dapat itu 1.000. Jadi celengan, Pak itu dia kamu nyampak. Nangis. Kenapa? Tidak tulus tadi. Tidak tulus. Makanya kita hari ini Allah belajar dengan saudara bagaimana tulus. Kalau tak baca kita dengan duit, tak baca dengan harta, dengan bantuan, baca bantuan, senyuman, baca senyuman, tenang dong, bantu kita. Ini ada acara boleh, contoh bisa di Masjid Al-Jihad. Masjid Al-Jihad ngomong kami ini perlu bantuan. Dengan adanya bantuan dari para muslimat ini kita bisa mengatakan model bagi Nabi Muhammad.
Kayak berangkat duit, kalau itu duit ini kesian, nafkah wajib tak kurang. Jadi itu sunnah. Daun itu wajib. Benar, daun itu wajib. Warga aku, mak aku, anak aku nak makan bini aku. Kalau aku sodako kata itu kurang, ya sudah. Aku bantu dengan tenaga. Atau lagi mau banyak duit. Kapan diminta duit untuk maulid, mikir deh. Nak maulid, kami aji-ajian katakan, papan aja berapa? Dia pikir yang tadi aku istikharah dulu, kita istikharah di syaitan. Berbuat baik kata istikharahnya Pak. Tapi kapan 17 Agustusan acara dangdut Pak, karena ada dangdut Pak. Nah oke, banyak lupa aku tak kali umat seribu. Wah, bukan istikharah lagi. Tapi kapan acara model istikharah dulu nih. Ini bukan istikharah, ini nama syaitan. Betul ya? Disebutkan oleh Al-Habib Ahmad Al-Abbas, innalu gimana satu suapan di bawah jahit di perutnya orang yang lapar atau lebih baik min imarat di sab'ina jahit daripada membangun 70 masjid. Subhanallah. Kenapa? Menyelamatkan nyawa manusia. Sampah mati di dalamnya makan. Itu satu suapan ini menyelamatkan nyawa orang ini lebih baik daripada 70 membangun 70 masjid. Bahkan di dalam Al-Quran membunuh satu orang muslim sama dengan membunuh seluruh manusia. Menghidupkan satu muslim sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Islam itu cinta damai. Islam itu menunjuk hak yang baik, yang bagus, bukan yang batil. Makanya kita harus nanti tulus dalam hati kita. Kalau kita tidak tulus dalam hati kita kalah dengan syaitan dan iblis berdialog. Di ba'dil akhbar disebutkan di dalam khabar anak Khalil Rahman Rahim bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lama mana Baitul Karim tak kala beliau membangun di surah Allah bangun Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim di surah Allah bangun Ka'bah. Wa ba'da wa faragha min binahi, dan setelah selesai bangun Ka'bah, sholat fi kulli rukun min arba'in alf rakaat. Dia sholat setiap sudut Ka'bah itu 1000 rakaat. Nabi Allah Ibrahim selesai bangun Ka'bah, berapa sudutnya Ka'bah ini? Ka'bah itu berapa sudutnya? Berapa? 4. 1000. Berapa berarti? 4000 rakaat Nabi Allah Ibrahim salat. Fa'allah ilaih, maka Allah pun berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma'ahsana ma fa'alta, alangkah bagusnya apa yang kau gawe ini. Dipuji oleh Allah gawe Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Sholat 4000 rakaat. Kita jangan ke 4000 rakaat. Sholat 8 rakaat tarawih baik, 3 rakaat witir, balik rumah mata pindah. Ini 4000 rakaat, balik rumah berdoa, dalam lamunya imam itu berimpalan. Nada lagi sholat masjid itu lamuan masjid itu. Ini 4000 rakaat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dipuji oleh Allah langsung, anak bagus berkawin dengan Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim anak bagus juga, sholat 4000 rakaat. Walakin tapi kata Allah, luqmatun fi batni jahil, suapan di perut lapar, tunfiquha alaih, yang kau nafkahkan kepada orang ini, khair, lebih baik min hada kullu, daripada 4000 rakaat. Masya Allah. Itu makan, nanya kalau makan tanya, jual dia makan, beli ke dia makan, mau yang lapar, lebih baik daripada 4000 rakaat. Kenapa Ustaz? Kenapa bisa? Ini kalau kau sholat ini hanya hubungkan kau sama Allah. Tapi kalau kau ngejok makan wong yang lapar, hubungan kamu Allah, hubungan sama manusia, hablum minallah wa hablum minan nas, terjadi dari situ. Lebih baik dibantu kau hablum minallah untuk diri kau sendiri. Islam ajar kita untuk hal yang terbaik. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Tidaklah apa yang kau nafkahkan, kata Allah, yang kau sedekahkan min syai' dari segala sesuatu, wa huwa yukhlifu, kecuali Allah ganti. Bahkan di tafsirnya ini diganti di dunia, diganti di akhirat. Kau keluarkan 1000, Allah ganti 10.000. Kau keluarkan 10.000, Allah ganti 100.000. Kau
mengeluarkan 100.000 atau 20 juta berkali lipat. Bahkan sampai 70 kali lipat kalau kau sedekah. Diganti Allah di dunia di akhirat 2 kali diganti. Jadi jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pelit. Karena di sini ada pembahasannya tentang orang yang pelit dan orang yang dermawan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Bagi yang bertanya silahkan. Bapak, ada pertanyaan? Silakan. Oh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ketinggalan. Yang kemarin itu masalah sholat. Yang ketinggalan kita hitung batas 3 bulan. Itu dan cara kita melihat sudah mulai habis rukuk ini. Nah sudah itu melopet nanti tinggal 1 rakaat atau waktu saya disuruh rakaat itu tetap itu Al-Fatihah tapi itu. Kalau seandainya makmum, maaf ya, ini contoh misalnya contoh fikih, contoh masalah fikih. Di rakaat kedua maghrib atau isya atau subuh. Contoh ya, contoh. Di rakaat kedua imam lupa baca surat. Imamnya lupa baca surat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Mending makmum kelamaan. Lupa belum baca Al-Fatihah. Apa yang boleh diperbuat oleh makmum? Boleh tertinggal 3 rukun fi'li yang panjang. Boleh tertinggal rukun, boleh tertinggal sujud, boleh tertinggal sujud. Nah itu baru 3 rukun yang panjang ya. Berarti tidak sama duduk untuk antar dua sujud Ustaz. Tidak dimaafkan. Dimaafkan karena tidak dianggap karena rukun yang qasir, yang pendek. Bagaimana Ustaz tata caranya? Oke, tata caranya. Kita sebagai makmum, imamnya rukun. Nah kita baca Fatihah terus ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladdallin, susul dia. Sampai sebelum dia bangun sujud kedua. Kalau seandainya kalau aku baca Fatihah, Imam Al-Ferrari tahu tak Imam Al-Ferrari? Cepat imamnya gerakannya Al-Ferrari imam ini. Berarti boleh mufarokoh. Ada keluarga yang bersolat. Sudah, aku lihat mufarokoh daripada imam. Tak boleh kita meloi imam. Kau meninggalkan Fatihah, padahal kau boleh ninjau usul. Langsung dulu. Batal sholatnya. Sholat mati dia kurang 1 rakaat tidak. Kenapa? Dia tinggalkan rukun dengan sengaja batal. Tinggalkan rukun dengan sengaja hukumnya batal. Kalau usul Ustaz harus balik lagi kalau usul. Kalau sengaja batal. Kenapa Ustaz? Karena dia itu ada dijuk toleransi oleh fikih, oleh agama. Boleh tertinggalan dijuk agama. Kalau rasa sudah mampu, jadi lagi sujud, Fatihah belum selesai, dia kelak. Aku selesai mufarokoh dari ini. Kalau dia baru sujud dan Fatihah itu belum selesai, maka sholatnya batal otomatis. Karena melewati daripada batas toleransi. Ustaz, supaya keluar daripada masalah ini, kenapa Ustaz takut imam kecepatan? Nah, imamnya harus bijak, harus ilmu imamnya. Makanya jadi imamnya harus berilmu. Ketika dia lupa baca surat, dia rokok harus dilakukan imam. Konsekuensi kalau tinggalkan surat, lupa baca surat. Imamnya bagaimana makmum? Makmumnya kan dikasih kesempatan untuk baca Fatihah. Ini imam dan makmum yang berilmu. Jadi imamnya sekarang dilakukan rokok. Untuk apa Ustaz? Nunggu makmum supaya baca Al-Fatihah. Ini imam sama makmumnya punya ilmu belajar. Nanti
penting jadi imam itu. Paham ya? Kemudian yang tertinggal tidur itu. Ada lagi yang bertanya silakan. Ini bapak. Sedekah ya, seorang yang kurang mampu. Kita kasih mana yang lebih baik? Kita kasih duit atau kita belikan makanan? Jino tingkat kebutuhannya dan jino apa yang kita punya. Contoh, Pak minta Pak sedekahnya seikhlasnya, sudah berarti apa yang kita punya. Satu. Kalau ada ngomong Pak minta makan, Pak, berarti minta makan ya. Kita juga ke belakang tak ada makanan apa kok. Jauh duit nggak bila duit. Itu baik. Cak mana keadaannya baik, tengok keadaan. Dia perlunya, dia minta makanan. Di rumah kita ada Indomie, tolong, belum ada Indomie tolong. Apa tak ada? Maka kalau aku masak kan apa yang masak lewat? Nah, itu. Jadi masalah soal itu dari segala sisi sesuai dengan keadaan. Lagi yang tadi. Lagi. Yang paling penting itu saudara wajib itu. Saudara wajib. Ustaz, dulu kan bini aku apa orang tua aku. Nah, kan itu pelajarannya. Oke, penting kan? Dulu ke bini aku apa orang tua aku. Itu penting kan itu. Oke, pelajaran di minggu depan bahwa mengenal Islam. Akhir kita baca Al-Fatihah. Kita biarkan buat orang yang telah mendahului kita siapapun itu. Semoga dia mengampuni dosa, diterima ibadah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan buat diri kita sendiri, buat orang tua yang masih hidup bersama kita, buat guru-guru kita, anak istri keturunan kita, orang kita cinta, kita kasih, kita sayang. Semoga tanya dalam taat, berkat sehat, yang bahagia selama dunia akhirat, diberikan rezeki yang Allah dan diri yang berkah, sholat dan bertakwa, amal istiqamah, dimudahkan hajat urusan dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Amal ibadah yang diterima oleh Allah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, aib-aibnya ditutupi oleh Allah. Meninggal husnul khatimah fi khair wa afiyah, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Wala